Shalom, Mai. Shalom. Silakan, Mai, doa pembuka. Ya. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus limpah di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terlebih untuk segala kesehatan, untuk keluarga kami, setiap usaha, pekerjaan, pelayanan yang juga terus Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh terus dalam unity ya Bapa untuk bersekutu kepadamu, untuk terus boleh memuji, menyembah, dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami saat ini berada. Engkau yang akan terus melawat dan mengurapi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini, Pak Martin yang akan membawa kami semua masuk di dalam pujian penyembahan. Kiranya Tuhan pujian penyembahan ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Untuk Ibu Abigail yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang terus mengurapi beliau, mulut bibir hamba-Mu Tuhan memberikan hikmat marifat yang daripadamu, dan kami percaya bahwa sharing firman yang disampaikan siang hari ini akan memberkati kami, menguatkan kami, dan memberikan pengajaran kepada kami, dan membawa kami semua makin dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk jaringan internet di tempat kami masing-masing, kiranya boleh berjalan dengan baik dan kami berdoa juga untuk teman-teman, sahabat kami yang saat ini belum bergabung ya Tuhan, mungkin yang sudah lama tidak bergabung dalam ibadah POPM. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja, Kau yang lembutkan hati mereka, Kau yang ingatkan mereka Tuhan agar mereka dapat bergabung dalam ibadah POPM untuk setiap hari Jumatnya. Untuk kami boleh terus unity, kami boleh memuji, menyembah, dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah siang hari ini dari awal, pertengahan, akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Martin. Ya. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa korban pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang tadi pagi Tuhan sampai siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami datang Tuhan untuk membawa korban pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan kepada-Mu Yesus dan sembah berikan bagi
darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau layakkanku. Kau layakkanku menghadirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan Tuhan, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi dan kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih mengalir Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Dia, bawa penyembahan kita untuk Tuhan yang baik. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. We worship You, we worship You Jesus. Kasih Yesus Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Yes Jesus, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
selanjutnya saya silakan kepada hambanya yang menyampaikan firman. Yesus. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tata kasih karunia-Mu di dalam satu nama yang sangat berkuasa di bumi, di surga, dan di bawah bumi, nama Yesus yang ajaib. Tuhan, Kau mengurapi kami. Kami percaya meskipun kami lintas kota, lintas pulau, tapi Roh Kudus-Mu sanggup menembus jarak ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah kami, Kau sanggup memulihkan kami, menolong kami. Bahkan setiap kami yang sakit saat ini mengalami pemulihan, kesembuhan yang signifikan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau mengurapi kami. Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran ilahi. Apa yang akan Kau kerjakan di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk mengerti segala sesuatu, mengerti tentang rencana Tuhan di kemudian hari. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan yang memegang kunci masa depan kami. Dan hanya kepadamu kami menyandarkan seluruh pengharapan kehidupan kami. Kami tidak cari pribadi yang lain siang hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Hanya nama Yesus. Di mana kami akan menerima apa yang dunia tidak mampu berikan, tapi kami percaya semua ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ini kayaknya masih ada yang tembus ya suaranya ya, ada yang belum di mute kayaknya ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Izinkan saya mau menyapa dulu kekasih-kekasih Tuhan dari POPM, Persekutuan Oikomene Pasar Modal Bursa Efek Indonesia. Shalom. Haleluya. Ya, terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan. Kemarin saya diinfo dari Ibu Hasian, Ibu Idalina. Di sini juga saya mau menyapa, ada Ci Ibet nggak? Ci Ibet, apakah dirimu ada? Mbak Sulis? Ya, di sini saya juga mau menyapa ada sahabat kekasih yang juga saat ini ada di Ambon, karena posisi saya saat ini ada di Ambon, yaitu Pastor Grace. Beliau atas izin dari Ibu Idalina juga tadi sudah bergabung. Ya, bisa tolong dibuka kameranya mungkin Pastor Grace. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, salam semua sejahtera buat semuanya ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, karena kemurahan Tuhan saat ini kembali saya posisi ada di Kepulauan Maluku. Sebab kita tahu bahwa hari ini bukan hanya mata kota di Indonesia, tetapi yang menuju ke Indonesia. Ya, sebagaimana firman yang pernah saya tabur beberapa bulan yang lalu bahwa air yang keluar dari ambang pintu Bait Suci sebelah selatan Mesbah itu mengalir ke arah timur atau Asia. Dan saudara, yang saya harus bangga, kita harus bangga jadi orang Indonesia bahwa kenyataannya dari begitu banyak negara di Asia, Tuhan pilih Indonesia untuk membawa api Pentakosta ketiga, di mana di situ mengandung makna bahwa penuaian jiwa terbesar dan terakhir Tuhan percayakan pada gerejanya yang ada di Indonesia. Dan karena kita semua tahu bahwa kota Ambon yang berada di Kepulauan Maluku itu adalah merupakan cikal bakal, itu merupakan buah sulung Tuhan untuk Indonesia, di mana Injil pertama kali dibentangkan. Untuk itu rencana Tuhan tidak pernah gagal, ya. Dan kita sama-sama mengimani bahwa kebangkitan besar ini sudah dimulai. Saudara percaya sudah dimulai, saudara ya? Ya. Jadi tadi sebelum saya masuk dalam Zoom, saya berdoa, Tuhan, apa hidangan yang akan hamba-Mu hidangkan buat anak-anak kesayangan-Mu di POPM, ya, puji Tuhan. By the way, anyway, Baswe, Ibu Idalina, waktu yang diberikan buat saya berapa menit? Berapa jam? Sampai jam 1, Bu. Ya, sampai jam 1. Ya. Sampai jam 1. Ah, kok jam 1 sekarang, Bu? Oh, aleh. Iya, ya, sekarang waktu Ambon jam 2 ya. Ya, betul. Berarti sampai jam 3 ya? 45 menit gitu ya? Ya. Jam 1 malam maksudnya kan, Bu? I miss you, POPM. Terakhir kita buat doa sama-sama waktu di Kelapa Gading ya, di Harpa ya kalau nggak salah. Ya, puji Tuhan, saya percaya nanti ada waktu yang lebih indah lagi.
kita akan sama-sama gempur wilayah timur Indonesia, ya. Dan saya percaya, saudara, mulai tahun depan ini, ya, ini suara Tuhan akan lebih dikumandangkan lagi sampai ke bangsa-bangsa. Dan saya percaya kota Ambon akan kebanjiran banyak hamba-hamba Tuhan dari luar. Ya, Amin. kota Ambon ini akan menjadi tempat yang Tuhan pilih untuk orang-orang mengambil api. Banyak hamba-hamba Tuhan akan ambil api di kota ini. Seperti itu. Amin. Karena ya saya mau berbagi sedikit ya, saudara. Karena waktu bulan Januari tahun ini saya uji, dan saya tanya Tuhan, Tuhan, Engkau selalu katakan tentang wilayah timur Indonesia, dan Tuhan berikan saya penglihatan sebuah mimpi, ya. Di dalam mimpi itu, saudara, saya bersama dengan hamba Tuhan dari Kepulauan Maluku bersama dengan beberapa pendeta di situ, ya. Lalu kami bergandengan tangan bersama, kami berdoa. Nah, di dalam mimpi itu, saudara, ketika selesai kami berdoa, kami berbahasa roh, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Katakan begini, dan saya yakin itu adalah suara Allah Bapa. Ya, suara itu berkata seperti ini. Bersiaplah hamba-hambaku, sebab api Pentakosta ketiga akan segera dilepaskan dari ruang tahtaku. Dan itu dimulai dari Maluku. Suara itu begitu jelas, saudara. Ya, suara itu begitu jelas. Untuk itu, mari kita berbondong-bondong kita ke wilayah timur Indonesia untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan secara luar biasa. Ya, saudara, izinkan saya membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita menjadi penyembah yang benar. Ya, meskipun semua di mute, saya nggak bisa dengar saudara-saudara, tapi yuk kita sama-sama katakan 3, 2, 1 penyembah yang benar. Ya, saudara, kalau dikatakan ada penyembah yang benar, berarti ada juga dong penyembah yang salah. Penyembah yang benar adalah penyembah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Ada amin? Ya, saudara, kita yuk cepat kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 23-24. Injil Yohanes pasal 4, ayat 23-24. Ayat ini begitu terkenal, saudara, ya. Ya. Mr. William sedang menyiapkan firman Tuhan. Ya, dari ayat 23 ya, bro, ya. Yuk, ya, masing-masing baca meskipun semua di mute, ya. Ya, kita baca 23, 24. 3, 2, 1, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, kita garis bawahi. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, berarti kalau dikatakan Bapa menghendaki penyembah demikian, artinya penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau perkataan ini sampai ditulis di dalam buku terbesar sepanjang sejarah umat manusia karya Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, artinya ini adalah satu penyembahan yang sangat menyukakan hati Bapa. Dan saya percaya kita adalah terbilang orang-orang yang rindu menyenangkan hati Bapa. Ada amin? Ya, saudara, hal yang penting pertama, apa tujuan Tuhan memanggil kita menjadi penyembah yang benar? Saudara, saya bertobat tahun 98, tahun 99 saya mulai masuk sekolah Alkitab. Saya nggak ada tujuan mau jadi pendeta, saudara, waktu itu, ya. Lalu tahun 2005, ya, waktu itu saya sudah mulai aktif dalam terlibat pelayanan. Lalu tahun 2005 saya datang sama Tuhan. Saya tanya Tuhan begini, Bapak, sebenarnya mergerku ini di mana? Sebenarnya panggilanmu ini yang paling sejati ini apa? Misionaris kah? Ya, atau penginjil, kepemimpinan kah, atau worship leader, atau aku jadi pengkhotbah seperti yang lainnya? Saya tanya Tuhan begitu, saudara. Dan ternyata jawaban Tuhan itu di luar dugaan saya. Apa yang Tuhan katakan? Nah, aku panggil kamu cuma satu, agar kamu menjadi penyembah yang benar. Ya, saudara, ayat ini sangat terkenal. Saya merasa, saya berarti Tuhan panggil saya cuma menjadi seorang worship leader. Seperti itu. Saya berpikir seperti itu, saudara. Jadi worship leader gitu ya. Ternyata hari demi hari, proses-proses yang saya lalui, bagaimana Tuhan tuh benar-benar merampas, menarik perhatian saya, supaya saya menjadi penyembah yang benar, sampai dimensi ruang tahta Allah. Ternyata panggilan menjadi penyembah yang benar adalah satu kehormatan tertinggi bagi gereja Tuhan dari zaman. Kenapa? Kenapa, saudara? Meskipun menjadi penyembah yang benar itu sangat banyak tantangannya. Kenapa, saudara? Karena iblis
yang semula bernama Lucifer, dia adalah mantan pemimpin pujian penyembahan yang paling megah, yang paling diurapi, saudara, yang paling bertalenta dan kesayangan Allah Bapa. Ya, tapi karena dia sombong, lalu dia dilemparkan Tuhan, dibuang Tuhan. Kan seperti itu, saudara ya. Nah, kenapa? Saudara perhatikan baik. Gereja Tuhan, kita semua, saudara percaya nggak? Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, sesungguhnya Tuhan sudah letakkan benih sebagai seorang penyembah. Kita mau menyembah siapapun, saudara, kita masih punya free will. Tapi hari ini kita sudah tidak layak lagi mau pakai free will kita, saudara. Kita udah nggak punya banyak waktu untuk main-main, tawar-nawar sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah nyatakan sesuatu, nggak usah banyak nawar, saudara. Ya, seperti saya pernah banyak nawar-menawar sama Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Saya kepleset, saudara. Saya kejeduk sana, kejeduk sini, sampai akhirnya Tuhan pulihkan. Saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampun. Aku mau kembali di tracknya Tuhan. Aku mau kembali dalam koridor panggilan-Mu, Tuhan. Dan saya merasakan ketika saya buat suatu komitmen yang baru, saya merasakan banyak hal. Rahasia kerajaan surga Tuhan lebih lagi singkapkan. Meskipun sebelumnya banyak hal Tuhan singkapkan. Tapi setelah saya membuat suatu komitmen yang baru di hadapan Tuhan, saya merasakan memang ada satu pengurapan yang lebih lagi porsinya lebih dari semula, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Karena apa? Satu hari Tuhan bilang gini sama saya, saudara. Ya, waktu saya saat teduh, posisi saya di Surabaya. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Nak, aku mau mengurapi kamu. Ya, mengurapi kamu itu dengan pengurapan yang belum pernah kamu terima sebelumnya." Loh, pengurapan apa lagi, Tuhan? Nah, Tuhan bilang, ya, pengurapanku itu tidak terbatas, gitu kan, seperti itu. Ada amin, saudara ya? Seperti itu. Nah, lalu Tuhan bilang gini, kamu tuh sudah bayar harganya. Kamu sudah bayar harganya. Sama seperti ketika kamu mendatangi sebuah toko. Kamu mau beli sesuatu, misalkan kita mau beli tas, saudara ya. Lalu kita mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Nah, ketika saudara mengeluarkan sejumlah uang tertentu, saudara bayar atau saudara gesek dengan kredit card atau debit di kasir, saudara ya. Kira-kira saudara hanya bayar, lalu barang yang saudara beli, saudara tinggal di toko atau saudara bawa pulang, saudara? Tentu kita bawa pulang, kan begitu, saudara ya. Nah, berapa hari lalu, ya itu Tuhan katakan begitu, kamu sudah bayarnya. Saya ada satu komitmen yang saya nggak bisa bahas di forum ini, saudara ya. Saya ada satu komitmen sama Tuhan seperti itu, dan itu memang yang Tuhan kehendaki, seperti itu, saudara. Ya, lalu saya bilang, yes Lord, aku terima tantanganmu. Ya, seperti itu. Dan lalu Tuhan bilang gini, kamu sudah bayar. Kamu sudah bayar. Lah, kalau kamu pergi ke toko, kamu mau belanja sesuatu, kamu sudah bayar. Masa barangnya kamu tinggal? Ya, kamu sudah bayar. Tidak mungkin aku Allah yang maha adil, tidak mungkin aku memberikan, sementara kamu sudah bayar harganya. Jadi saya terima pengurapan itu, saudara. Saya terima ada beberapa yang tentang rahasia ilahi yang Tuhan singkapkan seperti itu. Nah, semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan ini benar-benar menyangkut tentang penyembah yang benar. Ya, lalu saudara kembali lagi, waktu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa panggilanmu yang sejati dalam hidupku? Dan Tuhan katakan, aku memanggil engkau menjadi penyembah yang benar. Saudara, dulu saya anggap remeh dengan panggilan ini. Saya pikir saya cuma bertugas sebagai worship leader. Ya, seperti itu. Nah, kadang orang menilai saya terlalu berhati-hati. Aduh, Ibu Abigail tuh dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan, terlalu fanatik. Saya bilang, iya, saya memang fanatik. Bahkan apa yang kalian duga kefanatikan saya untuk dengar suara Tuhan, saya ini lebih fanatik dari apa yang ada di pikiran Anda. Saya katakan seperti itu, saudara. Saudara sepakat dengan saya. Apapun yang kita kerjakan, segala sesuatu kita harus bertanya sama Tuhan. Kita sudah terlalu lama, saudara. Hidup kita maunya sendiri, berjalan sendiri tanpa aturan main sama Tuhan, saudara. Sekarang waktunya kita tanggalkan ego kita tanggalkan kehendak bebas kita tanggalkan semua sifat kita yang dikit mau nawar sama Tuhan, mau nego sama Tuhan, saudara. Nanti kalau terjadi apa-apa, saudara. Iya, kalau kita masih cukup waktu. Kalau habis waktu kita, saudara, selesai, saudara. Tuhan di luar punya banyak stok, saudara. Kalau kita banyak nawar sama Tuhan. Ada amin? Ya. Nah, ternyata menjadi penyembah yang benar, itu adalah panggilan tertinggi. Kenapa? Teristimewa dengan iman percaya karena korban curahan darah Tuhan Yesus. Kita tuh punya hak penuh untuk menyembah Allah sampai masuk ke ruang dimensi, ruang tata Allah, saudara. Untuk mengalami perjumpaan pribadi langsung dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, biasanya nih ya, biasanya kalau pelayan-pelayan mimbar, atau saudara nggak usah di mimbar di gereja, kita mau melayani di Zoom aja, kita mau pimpin pujian, kita mau main musik, atau membawakan firman Tuhan, istilahnya pelayan mimbar gitu, saudara, seperti itu ya. Saudara, biasanya itu banyak hal
Ya, iblis suka pakai kelemahan-kelemahan orang lain atau kelemahan di hidup kita sekalipun itu supaya bocor pengurapan kita, saudara. Benar nggak? Kenapa? Kenapa dia lakukan itu? Karena iblis cemburu sama kita. Sekali lagi, hati-hati, karena iblis cemburu sama saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang diberi hak penuh, hak istimewa untuk menyembah Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan sampai ke ruang tahta Allah. Kalau saya punya bahasa yang lebih ekstrim, sampai masuk ke kamar pribadinya Allah. Oh, Jesus. Saudara, oh, kita adalah orang-orang yang spesial. Saudara, kalau kita pergi datang ke rumah teman kita atau ke rumah saudara kita misalnya ya. Saudara, kalau kita datang ke rumah mereka, ya nggak mungkin kita diberi hak penuh untuk masuk ke kamar pribadi tuan dan nyonya rumah. Benar nggak, saudara? Itu kamar pribadi mereka. Tapi dia Tuhan, dia memanggil kita untuk masuk ke kamar pribadinya. Yaitu apa? The Holy of Holy, ruang Maha Kudus. Untuk itu, saudara, saya himbau untuk kita semua. Jangan lagi kita pergunakan waktu sia-sia. Jangan waktu kita bangun pagi, kita tuh cuma bisa menyodorkan itu sebundel proposal. Tuhan berkati aku, berkati suamiku, berkati istriku, berkati anakku, keponakan, berkati anjing piaraanku, ikan, bebek, ayam, kucing, semuanya. Semuanya aku, semuanya sentral fokus aku. Tetapi kapan kita mulai merubah doa kita? Tuhan, ini aku. Apa yang aku akan kerjakan hari ini yang membuat hatimu disenangkan? Itu adalah karakter penyembah yang benar. Jangan kita selalu meminta, saudara. Apalagi ini Natal, ya kan? Natal, ada lagunya, waktu kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir. Artinya apa? Yesus yang kita kenal sekarang bukan merupakan bayi mungil lagi. Kita ini sedang memasuki hari-hari Natal. Ada amin, saudara? Nah, kita mau berikan itu sebagai persembahan yang hidup menjadi penyembah yang benar. Ya, ada amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali lagi kepada penyembah yang benar. Di tahun 2005 itu, panggilan murni Tuhan buat hidup saya. Ya, ternyata saudara, ternyata saya salah, saya anggap sepele. Menjadi penyembah yang benar, saya pikir saya cuma jadi pelayan mimbar. Melayani hari Minggu, terima PK pulang. Melayani hari Minggu, terima PK pulang, saudara. Ternyata saya ini melayani Tuhan sampai dimensi ruang tahta Allah. Nah, saudara, kalau kita masuk ke istana raja, ya, kita diberikan kehormatan untuk masuk ke dalam ruang tahta raja. Ini di dunia, saudara. Seperti itu ya. Nah, dari ruang tahta raja itulah keluar berbagai macam perintah, instruksi, aba-aba perang, nasihat, atau mungkin kita diberkati macam-macam, asal jangan hukuman. Tapi kan firman Tuhan katakan kita bukan lagi orang-orang hukuman. Ada amin, saudara ya? Seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Itu baru raja di dunia yang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara dan saya menjadi penyembah yang benar, saudara dan saya punya hak penuh untuk ketemu Tuhan, masuk ke dalam ruang tata Allah. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan, saudara ketemu sama raja di atas segala raja. Saudara dan saya akan menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Itu kita akan terima, saudara. Tanpa kita harus ngemis-ngemis. Tapi bagian kita sekarang, saudara, declare. Deklarasi Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Karena kita harus mengerti dengan jelas siapa identitas kita dalam Kristus. Saudara dan saya adalah mempelai. Saudara dan saya adalah prince and princess the kingdom of God. Ada amin, saudara? Ya. Lalu kita lanjutkan lagi ayat yang ke-24, dikatakan apa tadi? Allah itu roh. Ya, masih Yohanes pasal yang keempat. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, tolong digarisbawahi, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini tidak berkata, oh kalau lagi sempat, oh kalau engkau ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang karismatik, ya kan? Oh tapi kalau di sana harus berhikmat, saudara. Ya, saya punya anak rohani ya, tapi memang dia suka ikut di persekutuan doa yang lain seperti itu. Nah, persekutuan doa ini, saudara, di Medan ini, saudara, mereka tuh anti dengan bahasa roh. Akhirnya apa? Ini anak rohani saya yang sudah baptis Roh Kudus, dia dipakai Tuhan luar biasa, ya. Akhirnya ketika dia pimpin pujian, itu dia bilang, dia aku sendiri, dia tahan supaya dia tidak bahasa roh. Saya bilang, yang kamu layani siapa? Yang kamu senangkan siapa? Kita melayani sepenuh waktu, hari Minggu mau 6 sesi, kita melayani jadwal khotbah atau pimpin pujian, saudara. Yang terpenting, kita harus tanya sama pribadi yang kita layani. Tuhan, apakah engkau disenangkan? Ada amin. Sementara Alkitab katakan apa, saudara?
Kalau kita hamba Tuhan, kalau kita mengaku hamba Tuhan, saudara di sini di POPM saya tahu engkau semua hamba Tuhan. Ada amin? Ya, hamba Tuhan bukan hanya orang-orang yang berdiri di balik mimbar. Ya, sebab firman Tuhan katakan apa? Kalau Kristus sudah mati bagi kita, maka kita sudah tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi hidup untuk Tuhan. Berarti kita semua di mata Tuhan sudah terima legalitas engkau adalah hamba Tuhan. Bukan cuma saya, saudara semua hamba Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Nah, saudara, kita lihat lagi kembali ayat 24 tadi, saudara ya. Sekali lagi ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus. Bukan kalau lagi connect, kalau lagi dalam komunitas tertentu, jangan, saudara. Ya, akhirnya suatu hari Roh Kudus benar-benar meninggalkan orang ini, saudara. Dia menyesal, kamu minta ampun sama Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saya katakan seperti itu. Demi seamplop PK, kamu dukakan Roh Kudus. Seperti itu. Justru kamu harus bawa api itu, kamu harus menyatakan kebenaran. Ya, kita memasuki di gerbang tahun Musa, di mana kebenaran harus dipulihkan. Ada amin, saudara? Ya, kita lihat lagi. Ini kok hilang ya ayatnya ya. Ya tadi ayat 4, saudara ya. Ayat 4. Saudara, saya mau tegaskan begini. Menjadi penyembah yang benar. Itu ada banyak keistimewaan yang bisa saudara dan saya terima. Ada amin? Ya. Kenapa? Sekali lagi. Ketika saudara dan saya ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah letakkan benih sebagai penyembah. Apa buktinya? Dari mana kita bisa tahu? Kita lahir, kita melewati masa kanak-kanak, masa remaja. Kita mulai punya idola-idola tertentu. Betul nggak? Wah, kita mulai ngefans. Wah, kalau penyanyi ini, ya kan? Kadang saking ngefansnya sama artis tertentu atau sama aktor tertentu, ya kan? Langsung, itu penampilan kita disulap, itu bisa benar-benar menyerupai mereka. Itu ciri bahwa di dalam diri setiap manusia, kita tuh punya benih untuk menjadi penyembah. Kita tuh punya benih untuk siapa yang kita kagumi. Kita mengagumi, kita menyukai keindahan. Tapi masalahnya, siapa atau apa yang kita sembah, kita akan menjadi siapa dan apa yang kita sembah. Ada amin, saudara, itu yang hal penting pertama. Kita lihat anak-anak muda itu kan mereka banyak menggandrungi film-film tertentu ya. Betul, saudara ya. Nah, kita lihat bahwa banyak sekarang anak-anak muda itu mereka penampilannya sudah berubah, saudara ya. Ya, saudara kalau mau ngecat rambut warna pirang, oke lah. Mau coklat, ada yang abu-abu, ada yang. Tapi, aduh saudara, saya melihat nih mereka nih sudah benar-benar kena kontaminasi dengan iklim dunia luar seperti itu. Ya, banyak hal, saudara. Nah, mari kita pakai benih penyembah ini untuk menjadi penyembah Allah yang benar. Dalam hal ini kita mau belajar dari siapa? Raja Daud ya. Bahkan di tengah-tengah predikat dia sudah menjadi raja, dikatakan dia masih suka menyembah Allah. Betul, saudara ya? Nah, saudara, Daud itu siapa? Waktu Tuhan utus Nabi Samuel untuk datang ke rumah Isai untuk mencari raja pengganti Raja Saul. Saudara pasti ingat kejadiannya ya? Ya kan? Wah, muncullah anak-anak Isai, para kontestan ya kan? Tapi semua itu Tuhan bilang itu bukan apa yang dilihat oleh manusia, itu yang dilihat oleh Allah. Bukan perawakan yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang keren-keren yang dilihat Allah. Bukan yang itu. Ya kan? Lalu Samuel bertanya sama Isai, cuma ini anak-anakmu. Nah, ya kan? Saya percaya waktu itu Om Isai jawab pertanyaan Nabi Samuel dengan malu-malu. Sebenarnya masih adalah Nabi Samuel, ya kan? Mana? Dia sedang menggembalakan kambing domba. Panggil dia. Sebab kita nggak makan kalau dia nggak di sini. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Waduh, ada Nabi Allah datang. Ada tamu agung. Ya, ada utusan Allah datang, saudara. Bisa mengeluarkan sebuah maklumat. Kita nggak makan kalau si bungsu itu nggak datang. Luar biasa.
Luar biasa. Ya, posisi yang Tuhan berikan kepada seorang penyembah yang benar. Ya, saudara, di tengah-tengah kesendirian, Daud yang parasnya elok, masih muda dan kemerah-merahan itu, saudara. Tetapi yang terpenting, Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan. Daud adalah, dia punya the heart of worship. Dia adalah seorang penyembah yang benar di mata Allah. Dari mana kita bisa tahu? Di tengah-tengah kesendirian dia menggembalakan kambing domba milik papahnya, milik Isai. Ya, saya percaya pujian penyembahan, the heart of worship-nya Daud itu bukan hanya sampai menyentuh telinganya Allah, tapi sampai menyentuh hatinya Allah, sehingga Allah tidak tahan, lalu dia perintahkan kepada Nabi Samuel, Samuel pergi ke rumah Isai, urapi Daud jadi raja. Ada amin. Daud menjadi siapa yang dia sembah? Artinya Daud bukan menjadi Tuhan. Artinya Daud bukan menjadi raja di atas segala raja, tapi Daud menjadi raja. Kekagumannya itu kepada raja alam semesta, saudara. Menginfluence dia. Ada amin, saudara? Ya, mulai hari ini yuk kita mulai pastikan siapa yang kita sembah. Ada amin, saudara? Ya. Lalu hal yang sangat penting yang kedua, saudara ya. Ini sebenarnya ada beberapa hal yang sangat penting kedua ya. Saudara, seorang penyembah yang benar akan menjadi pemenang jiwa. Saudara sepakat? Nanti Alkitab akan membuktikan. Sekali lagi, seorang penyembah yang benar akan menjadi pemenang jiwa. Dari mana kita bisa tahu? Ya, kita lihat dalam masih di Yohanes 4. Masih Yohanes 4. Ya, saudara, dalam kisah ini menceritakan tentang Tuhan Yesus berjumpa dengan siapa? Perempuan Samaria. Dia punya 5 kekasih. Kalau zaman now, kelakuan perempuan yang suka gonta-ganti pasangan, saudara. Ama ini mau, ama ini diladeni, ama ini. Kita sepakat ya, bisa dibilang wanita PSK ya, saudara ya. Betul nggak? Tapi kenapa? Kok Tuhan berkata-kata memberikan satu pewahyuan yang luar biasa tentang penyembah yang benar? Saudara sepakat nggak sama saya? Pewahyuan tentang penyembah yang benar ini adalah pewahyuan yang luar biasa. Sebab ini adalah undangan, kehormatan dari Allah semesta alam untuk kita bisa masuk ke dalam kamar pribadinya Tuhan. Untuk kita boleh masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Untuk kita boleh mendesak masuk dalam ruang tahtanya Tuhan. Luar biasa. Nggak sembarangan loh. Orang-orang raja-raja di dunia, saudara. Rakyat biasa tuh nggak sembarangan mereka bisa masuk ke dalam ruang tata raja. Ya, tapi kita bukan hanya diberi hak istimewa untuk masuk ke ruang tata raja yang ada di dunia aja, saudara. Tapi raja alam semesta, raja di atas segala raja. Ada amin? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus memberikan pewahyuan tentang penyembah yang benar kepada wanita PSK, saudara? Ini kan perkataan ini kepada wanita PSK, wanita Samaria ini. Betul nggak, saudara? Betul ya? Nah, saudara, artinya begini. Artinya begini, saudara. Ya, dikatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya apa? Kalau orangnya. Ketika engkau percaya padaku, dikatakan apa? Bahkan dari dalam dirimu, dari dalam hatimu akan keluar mata air dan engkau tidak akan pernah merasa haus lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu wanita PSK itu haus. bete. Bete itu ada banyak arti, saudara. Yang pertama, bete itu apa? Butuh Tuhan. Ya kan? Nah, yang kedua, bete artinya apa, saudara? Butuh kasih sayang, ya kan? Yang ketiga, bete itu apa? Bosan tahu? Itulah wanita PSK. Makanya dia cari hiburan di luar, saudara. Makanya sampai dia punya, kalau bahasa kasarnya sekarang punya gebetan ada 5, saudara ya. Nah, tapi kenapa? Kenapa kok Tuhan Yesus kok memberikan pewahyuan yang sangat penting, panggilan ilahi yang tertinggi, saudara? Ini kepada wanita yang martabatnya tidak baik, saudara. Kenapa? Lalu kemana 12 murid Tuhan Yesus? Kalau kita mencatat mereka lagi ke, orang Batak bilang ke pajak, ya Bu Ida ya. Lagi ke pajak, lagi ke pasar. Lagi urus kampung tengah, lagi cari makanan, saudara. Lagi cari BPK, lagi cari saksang, saudara ya, seperti itu ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus nggak tunggu murid-muridnya? Ya, ini hati-hati, saudara. Ini satu bahasa yang sangat ironis. Terkadang kita merasa kita sudah melayani, kita intim sama Tuhan, itu sudah hamba Tuhan. Tapi
Tapi ya kalau saya melihat di sini, meskipun kita sudah murid, saudara dan saya harus peka. Kita harus lebih lagi mengerti detak jantung Tuhan. Kita ini sebagai hamba Tuhan harus mengerti musimnya Tuhan. Kemenangan kita di tahun kemarin belum tentu kita bisa terapkan di tahun ini. Kemenangan kita tahun ini belum bisa kita terapkan di tahun depan, saudara. Karena kerajaan Allah selalu progres, selalu melesat maju ke depan, saudara. Ya, dan saya pernah baca buku Rick Warren bahwa new level, new devil. Saudara lulus di tahun ini, siap-siap tahun depan akan berusaha dengan iblis yang punya lagi, saudara. Ya, lebih cepat lagi, saudara. Ya, saya Surabaya ini, saudara, saya melihat kejahatan itu kadang berita kejahatan itu udah ngalah-ngalahin di Medan, saudara. Mutilasi itu, saudara, udah menjadi kebiasaan hari-hari. Ngeri, saudara, di sana anak kecil dimutilasi lah, suami mutilasi istri, seorang ibu Hai, halo. Sorry, ini mungkin sinyal ya. Saya posisi di Ambon nih, anginnya lagi keras dan saya dapat hotel yang persis banget di pinggir laut. Anginnya keras, mungkin tadi ya, yang pasti lewat, jadi hanya agak blank sedikit, saudara, ya. Hal yang luar biasa. Kenapa tidak duitnya? Saudara, satu hal, laki-laki. Dia sanggup bekerja ini banyak laki-laki tanpa cinta, betul? Betul, ya. Saya nggak percaya orang tuh hanya orang. Dia punya hati, dia bisa sementara dalam waktu yang bersamaan dia bisa jatuh cinta sama si A, dia bisa jatuh cinta sama si B, dia bisa jatuh cinta sama si C. Kalau itu dari Tuhan, saudara. Benih kasih itu Tuhan yang kasih. Ada amin, saudara. Dan kasih itu pasti bertumbuh. Ya, sekarang yang paling banyak menjebak hamba-hamba Tuhan ini apa? Apalagi mereka yang teristimewa, mereka hidupnya nggak intim sama Tuhan. Mereka pergi pelayanan sana sini, mereka ketemu, ya kan? Ketemu sama si bapak ini, ketemu sama ibu ini, ya kan? Nah, sekarang mereka banyak terjebak dalam cilok. Saudara tahu cilok? Cilok tuh bukan si dicok yang makanan sambal kacang, itu bukan, saudara. Alias cinta lokasi, ya. Ini ada anak-anak muda di sini. Segala sesuatu kita harus uji tanya Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Nah, kenapa sama wanita PSK? Sekali lagi, sebab wanita PSK dia sanggup melayani banyak laki-laki tapi tanpa cinta. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi PSK di gereja. Tuhan tidak mau kita menjadi PSK dalam dunia misi penginjilan. Ya, Tuhan mau segala sesuatu yang kita kerjakan karena kita mencintai Tuhan. Ada amin? Ya. Lalu setelah rohnya itu mengalami pemulihan, berjumpa dengan apa yang wanita sampai boleh sempat makin. Oh, tinggal ada 15 menit. 10 menit bisa Bu ini ya, Bu Ida ya. Kita lihat ya. Nah, ini bola-balik mati, ini ciri bahwa iblis benar-benar cemburu. Karena saya sedang membawakan penyembah yang benar sampai dimensi tata. Iblis itu benar-benar cemburu, saudara. Karena di Ambon ini masih banyak penyembahan berhala, ya. Nah, lalu saudara bisa bayangkan setelah berjumpa dengan Mesias, ini wanita Samaria ini lari ke kota Samaria, lalu
lihat, lihat pada sebuah yang tangki kalau di depan Allah. Lalu 39 katakan ya, 39 kita lompat ya. 39 masih Yohanes pasal 4 dikatakan apa? Banyak orang setia dari itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu saksi. Ia mengatakan kepadaku sesuatu yang telah ku perbuat. Ya kan? Lalu lihat ke ayat 41. Ya, sekali lagi. Kita lihat ayat 41 dan ayat 42. Ya. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yakin, dengan iman penuh. 3, 2, 1. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada amin, saudara? Saudara, kita memasuki masa Natal. Hari di mana juru selamat lahir, dan yang terpenting, Natal itu bukan cuma berbicara mengenai pohon Natal yang dihias-hias. Saudara mau hias pohon Natal, saudara mau bongkar bulan Januari, Februari, Maret, suka hati kita ya, betul saudara ya. Tapi jangan pernah sekali-sekali engkau membongkar semangat Natal. Message from the highest place, pesan yang maha penting dari tempat yang maha tinggi yang wajib saudara dan saya beritakan kemanapun, dimanapun dan kepada siapapun. Itulah makna Natal sejati. Natal bukan hanya berbicara baju baru saudara. Natal bukan hanya berbicara mengenai masakan yang sedap-sedap, yang bikin kolesterol saudara dan saya naik. Sekali lagi, Natal merupakan pesan Tuhan yang maha penting dari tempat yang maha tinggi yang wajib saudara dan saya beritakan kepada semua orang. Ada amin saudara? Saudara, mulai hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan urapi kita menjadi penyembah yang benar. Ada amin? Ya. Ibu Ida, apakah mau langsung impartasi atau mau ada sesuatu dulu yang mau disampaikan? Oh, Rabasyandara Takarabayashi. Pengumuman dulu sebentar ya Bu, baru langsung. Oke, pengumuman dulu. Oke, Ya. siap-siap. Ya, ya. Silakan William. Ya, terima kasih untuk Ibu Abi atas pelayanannya siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir di ibadah POPM siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Martin untuk pelayanan musik dan worship leader-nya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang akan mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580352559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Magnolia Wijaya. Dan terima kasih juga teman-teman mau memberitahukan bahwa tahun ini ibadah kita akan berakhir Jumat mendatang. Dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya. Dan sungguh kaget juga ya Ibu Abi mau membukakan tentang penyembah-penyembah yang benar gitu ya, penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan besok memang Jumat terakhir kita untuk ibadah tahun 2022, kita akan praise and worship sama kita akan doa. Di situ sama-sama kita hanya mau melayani Tuhan, memuji, menyembah, berkarya. Ya, jadi sangat beda sekali ya dengan topik yang Ibu share kemarin kan Ibu bilang persiapkan jalan bagi Tuhan ya. Ternyata Tuhan maunya bukakan penyembah gitu. Jadi benar-benar nyambung ya Bu ya. Iya. Yang benar-benar mau rindu kita anak-anak Tuhan melayani Dia gitu ya, memuji dan mengerti maunya Tuhan buat kita dalam setiap pelayanan kita ataupun kehidupan kita. Terima kasih teman-teman semua yang boleh hadir, yang setia mendukung dan setia untuk hadir dalam ibadah POPM selama
1 tahun, dan kita akan tutup di Jumat mendatang dengan memuji menyembah Dia dan berdoa, bersyukur, minta kehendak Tuhan untuk tahun 2023. Dan saya persilakan untuk Ibu Abi untuk doa impartasi memasuki tahun 2023 nanti untuk persiapannya. Silakan Bu. Oke, siap-siap. Ya. Tapi sebelum kita doa impartasi, saya rindu nih nanti kita bisa ke wilayah timur Indonesia ya. Di sini ada sahabat saya, Pastor Grizzly. Beliau adalah seorang revivalist. Dan kalau nanti kita misi, ya kalau Tuhan kendaki ya, Bu Ida, Ci Ibas, Mbak Sulis, Mbak Maya, Pasinaga, semuanya lah yang nggak bisa saya sebut ya. Nanti beliau ini akan menjadi tuan rumah ya, karena kalau ada tamu-tamu dari luar negeri, dari luar kota, itu pasti beliau ini yang dicari karena beliau adalah seorang pria yang benar-benar visioner dan misioner. Mungkin 1-2 menit ya, boleh ya Bu Ida ya, bisa tolong perkenalkan diri dulu untuk Pastor Grizzly, silakan. Beliau di Ambon. Beliau seorang gembala sidang ya, silakan Pastor. Ya, puji Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan. Shalom. Saya Pastor Grace Berhitu. Saya mengembalakan di GBI Immanuel Ministry di Ambon, dan juga ada gereja cabang di Pulau Seram. Dan ya Tuhan juga kasih pelayanan yang luar biasa yang saya jalani, yaitu pelayanan penginjilan jalanan yang kami kerjakan, dan itu yang membuat saya bisa diundang kemana-mana untuk sampaikan firman Tuhan dan untuk berbagi tentang penginjilan. Dan saya percaya bahwa itulah kerinduan hati Tuhan untuk kita di Ambon, supaya Ambon betul-betul menjadi kota Injil, karena di Ambon ini adalah buah sulung perkabaran Injil untuk Indonesia dan Asia Tenggara. Puji Tuhan, sekali lagi, jika Bapak Ibu ya datang ke Ambon, ya hubungilah saya supaya kita sama-sama bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di kota ini. Dan mungkin ada Bapak Ibu punya sumbangsi untuk, atau boleh melihat bagaimana pergerakan Allah dan sumbangsi untuk membangun kerajaan Allah mulai dari Maluku bagi Indonesia dan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pastor Grizzly. Saya percaya kalau Tuhan kehendaki, rancangan Tuhan tidak bisa gagal. Ya, kita satu dalam doa, kita mau siapkan hati. Sebab firman Tuhan katakan, impartasi tidak pernah dilakukan oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa bumi yang kita lihat adalah satu benda yang, bumi adalah satu benda yang besar, yang luar biasa, yang luas. Itu hanya merupakan seperti sebuah setitik debu di tangan Tuhan yang maha perkasa. Untuk itu dimanapun saudara berada, tangan Tuhan sanggup menumpangkan tangan di atas kepala saudara. Untuk mengimpartasi bukan dari saya, tapi dari tangan Tuhan. Saudara, kita tahu, starting mulai tahun depan, kita bukan orang-orang yang sembarangan terima kabar hoax tentang bangsa ini. Tapi saya uji sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan, ini ada berita tentang kegelapan tahun depan. Dan Tuhan katakan, memang benar nak, memang benar. Ya, dan Tuhan ingatkan, ketika Nabi Elia, dia sempat masuk pada masa kesusahan, masa kekeringan sampai 3,5 tahun. Ya, tetapi Elia adalah orang yang menerima janji firman Tuhan. Satu hari ada firman Tuhan yang datang dalam hidup Elia, makanya hidup Elia dibedakan. Saudara, mau kita memasuki tahun depan sampai tahun berikutnya memasuki masa kesusahan besar, masa kegelapan, saudara. Tetapi hari ini kita janji, kita pegang janji firman Tuhan. Kalau orang dunia boleh mengalami resesi, tetapi hal itu sekali-kali tidak menimpa anak-anak Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan sedang bangkitkan para Yusuf-Yusuf dari Indonesia. Ya, justru saudara dan saya, ketika engkau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengejar kekudusan, engkau mengasihi Tuhan, itu aja saudara. Ya, hidupmu akan dibedakan. Hari ini terima firman kebenaran itu saudara.
Sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan sanggup menata ulang kehidupan saudara. Firman yang Tuhan berikan, Tuhan taruh dalam kehidupanmu, sanggup mencipta ulang kehidupan saudara. Dari yang tadinya kehidupan suam-suam menjadi orang yang memiliki kehidupan bergairah. Mengasihi Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian sama Tuhan. Ada amin? Oh Jesus. Mari kita angkat hati kita sama Tuhan. Shandara Batakara. Semua fokus dengan Tuhan. Shandara Takara Baya Shandara Batakara Baya Shandara. Bapak, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Urapi kami Tuhan. Syakara Batakara. Segala bentuk roh ketakutan, roh kekhawatiran, kami hardik keluar dari kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami tolak roh kebangkrutan, roh kemiskinan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah di tiap tiang-tiang pintu rumah kami dan tiang-tiang pintu hati kami, boleh kami olesi darah anak domba Allah, supaya kami dilalukan dari roh maut. Yang kami dengar bahwa setiap hari ketika kelaparan yang dikabarkan bukan hanya melanda Indonesia, tapi melanda seluruh dunia. Dikabarkan satu hari kematian akan mencapai hampir 200.000 jiwa. Tetapi kami percaya, darah anak domba Allah membungkus kami dengan sempurna, sehingga kami yakin tidak ada satu kutuk pun yang sanggup menembus zona darah anak domba Allah. Kami tolak roh maut, roh kecelakaan, sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Justru kami percaya Engkau berikan kami kuasa untuk membalikan keadaan. Justru hari-hari ini, tahun-tahun ke depan, Engkau membangkitkan gerejamu untuk menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Ketika dunia terjadi resesi, ketika dunia hinastoko terjadi kelaparan, kami justru akan datang kepada mereka, memberikan bala bantuan kepada mereka. Hari-hari ini Tuhan sedang buat perbedaan antara orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan orang yang cuma asal-asalan beribadah kepada Tuhan. Nehina syukura takara. Saudara, Tuhan taruh di hati saya. Ada beberapa dari kita Engkau belum mengampuni. Lepaskan pengampunan. Tuhan kuduskan tubuh jiwa roh kami. Setiap perkataan kutuk, perkataan sia-sia sudah kami keluarkan. Kami tarik kembali, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan ampuni kami. Layakan kami Bapa. Jadikan hati kami tahir. Ampuni pasangan hidupmu. Ampuni orang tuamu. Ampuni rekan-rekan sekerjamu. Roh Kudus akan menyentuh saudara. Roh Kudus akan menyentuh hidup saudara. Kemuliaannya, kejayaan, kemakmuran, kemasyuran akan diinjeksikan ke dalam hidupmu. Hidupmu akan dibedakan. Hidupmu akan menjadi tanda, menjadi alamat. Sehingga orang melihat kehidupan saudara. Mereka melihat ada Tuhan di situ. Nahina syukura takara bayas. Saya melihat ada pengurapan yang turun. Seperti hujan. Turun. Saudara terima. Ini waktunya orang-orang yang tertidur dibangunkan. Kina masyaka. Yes, terima. Impartasi bukan dilakukan oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Tuhan. Engkau mengurapi kami, agar kami menjadi penyembah yang benar. Kina masyakara batakara. Yes. Roh kesaksian. Pengurapan. Keintiman dengan Tuhan. Hati yang haus akan Tuhan. Hati yang mengejar kehadiran Tuhan setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Kami patahkan, kami hancurkan segala bentuk pengaruh roh yang cinta akan uang. Kami ikat, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Biarlah hati kami hanya mencintai Tuhan. Yes, terima pengurapan baru. Turun. Turun kirabasandara bataka. Diimpartasikan di dalam nama Yesus. Roh doa syafaat, roh pujian penyembahan. Roh yang mencintai firman Tuhan. Turun. Roh yang takut akan Tuhan. Turun. Keberanian menghadapi tahun-tahun mendatang. Aku lepaskan karunia iman. Di dalam nama Yesus. Engkau menjadi pribadi
yang tidak terkalahkan. Sekalipun engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar. Sekalipun engkau melintasi sungai, engkau tidak akan tenggelam. Karena Tuhan berjalan di depanmu. Di dalam nama Yesus. Kekuatan ilahi dari tempat yang maha tinggi turun membungkus saudara. Membangkitkan jiwa yang lemah saat ini. Yes, bangkit dalam nama Yesus. Bangkit, engkau kuat, engkau lebih dari pemenang. Meskipun hidup kita akan penuh dengan perjuangan, tapi Tuhan akan bawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikut. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan, dan siap terima berkat Tuhan. Sebab berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, jerih lelah tidak menambahi. Allah mengasihi engkau dan melindungi engkau. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekiranya engkau tekun mendengarkan isi hati Tuhan dan juga tekun melakukannya, maka berkat-berkat ini akan kau terima. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakul adonanmu. Tuhan akan memberkati ketika engkau di desa, Tuhan akan memberkati ketika engkau di kota. Tuhan Yesus sendiri akan memukul mundur setiap setan iblis maju yang maju berperang melawan kita, bahkan sakit penyakit virus corona dalam varian apapun. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengangkat kita semua terus naik dan bukan turun, dan Tuhan akan menjadikan kita semua kepala bukan ekor. Mari kekasih-kekasih Tuhan, engkau penyembah yang benar, engkau yang siap memenangkan jiwa, dan engkau akan menjadi siapa yang kau sembah. Sama-sama katakan, amin. Makasih Bu Abi. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Miss you, Bayu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Maya, Pastor Gris, Pak Martin. Ya Tuhan, terima kasih. Bu Iren, iya, Bu Ida. Iya.